Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku semua di kelas 6. Apakah kalian semua baik-baik saja? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Hari ini Bu Indah menyapa kalian semua. Kita akan membahas tryout yang baru saja kita laksanakan hari Senin sampai Rabu. Yang kita gunakan soalnya adalah soal ujian sekolah berstandar nasional pada tahun 2018-2019. Yang kali ini Bu Indah akan membahas soal ilmu pengetahuan alam. Silakan kalian simak baik-baik. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan soal ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2018-2019 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita mulai dari nomor 1. Ini masih soal tentang rantai makanan ya. Kita baca soalnya, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam. Ya. Kalian bisa coret soalnya dengan pensil ya. Ini adalah ekosistem kolam. Kalian lihat pilihan jawaban A, B, C, D, manakah hewan, tumbuhan yang ada di kolam. Jika kita melihat di sini ada hiu, maka kita bisa langsung beri tanda X di sebelahnya karena hiu tidak ada di kolam. Maka kita bisa menjadikan fokus kita hanya ke jawaban opsi A atau B. Kita lihat yang A dulu. Ada lumut dimakan oleh nila lalu dimakan oleh bawal. Dan yang B, teratai dimakan oleh ulat dan ulat dimakan oleh kelinci. Manakah yang benar? Apakah kelinci makan ulat? Ternyata tidak ya. Maka yang paling benar adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ini adalah hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Yang ditanyakan di sini adalah komensalisme. Nah, komensalisme adalah hubungan yang bagaimana? Yaitu satunya untung dan makhluk hidup lainnya adalah tidak rugi atau tidak untung. Tidak untung dan tidak rugi. Maka kalian bisa memilih salah satu dari keempat jawaban ini yang merupakan komensalisme. Rafflesia menempel pada inangnya. Ini bukan komensalisme. Benalu bukan komensalisme. Tali putri menempel pada tumbuhan teh-tehan juga bukan komensalisme. Yang komensalisme adalah yang tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Tumbuhan sirih mendapatkan untung, namun pohon kelor tidak untung dan tidak dirugikan. Untuk nomor 3, kita lihat ini adalah soal tentang keanekaragaman hayati. Keberadaan pohon nangka di wilayah Yogyakarta semakin berkurang. Penyebab berkurangnya tumbuhan tersebut adalah di Yogyakarta ini ada makanan khas dari buah nangka yang disebut gudeg ya. Tapi bukan berarti di Yogyakarta juga banyak pohon nangka. Ternyata keberadaan pohon nangka di Yogyakarta juga semakin berkurang. Apa penyebabnya? Apakah perkembangbiakannya mudah? Jika mudah, maka dia tidak berkurang. Buahnya banyak dikonsumsi manusia, betul. Tapi bukan penyebab jadi berkurangnya pohon nangka. Daunnya banyak dijadikan pakan ternak juga bukan merupakan faktor yang menyebabkan keberadaan pohon nangka itu semakin kurang. Faktor yang paling tepat penyebab pohon nangka berkurang adalah karena banyaknya ditebang, namun tidak banyak ditanam. Banyaknya ditebang ini adalah untuk bahan bangunan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini ada sebuah ilustrasi, kamu bisa baca soalnya dulu. Supaya kamu nanti tidak membaca ulang, atau kamu bisa membaca ulang tapi kamu sudah mendapatkan inti dari soalnya. Berdasarkan ilustrasi di atas rantai makanan, nah ini akan ditanyakan rantai makanannya. Kita baca ilustrasinya. Hari Minggu Wayan pergi ke sawah di belakang rumah, ini berarti nanti ada di sawah. Dia melihat banyak tanaman dan hewan. Di sana dia melihat tanaman padi, ini adalah tanaman padi yang di sawah ya. Kemudian beberapa jenis hewan ada belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, dan burung bangau. Maka rantai makanan yang dapat dibentuk itu yang mana? Ini kita harus hati-hati dan harus menganalisis satu persatu.
Rantai makanan yang A, coba kita lihat tanaman padi dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh mujair, mujair dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh burung bangau. Apakah ini benar? Ternyata ini belum tepat. Mujair tidak memakan belalang. Lalu yang B, ini tidak tepat, kita beri tanda X. Tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ular, dan burung bangau memakan ular. Apakah benar burung bangau bisa memakan ular? Jika kamu ragu-ragu, kamu dapat meninggalkannya dulu untuk opsi pilihan. Dari depan ini sudah betul, belalang makan padi, burung pipit makan belalang, ular makan burung pipit. Kemudian yang C, tanaman padi dimakan oleh ikan mujair dimakan ular, dan ular dimakan burung bangau. Apakah betul ular makannya ikan mujair? Jika kamu yakin ini tidak betul, kamu silang. Tanaman padi dimakan belalang, belalang dimakan ikan mujair dimakan ular dimakan burung bangau. Nah, ini antara ular makan ikan mujair juga tidak tepat. Lalu tersisa satu jawaban yang B. Memang benar burung bangau itu memakan ular. Kamu bisa mencari informasi jika kamu kurang yakin. Nomor 5, kita cek dulu, ini ada sebuah bacaan ilustrasi yang agak panjang. Kita cek dulu soalnya apa. Di situ disebutkan ditanyakan adalah jenis tumbuhan yang beradaptasi pada bioma tersebut. Kita akan mencari tumbuhan apa yang ada di bioma yang ditanyakan ini. Sebuah bioma didominasi oleh batu, pasir, curah hujan sangat rendah, kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanah sangat tandus, tidak dapat menyerap air. Perubahan suhu ekstrim, 60 derajat siang hari, 0 derajat malam hari. Air tanah yang tersedia cenderung asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Kita bisa membayangkan ini adalah sebuah bioma yang ada di gurun. Maka dari ilustrasi ini kita ketahui jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi di bioma tersebut adalah kaktus. Kita lanjutkan nomor 6, perhatikan gambar berikut, ada dua gambar hewan yang ditanyakan kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan tersebut. Ini sudah pernah kita bahas di materi ya, ini juga persis soalnya, ada hewan kecoa dan ini adalah kumbang. Kesamaan adaptasi mereka itu apa? Ketika ada musuh, mereka adalah pura-pura mati. Mereka tidak memiliki sengat beracun. Sengat ini adalah bagian tubuh hewan yang ada di belakang ya. Di bagian belakang sini, mereka tidak punya sengat. Kalau yang ada di bagian mulut itu namanya bisa. Mereka tidak punya ini. Mereka tidak mengeluarkan bau menyengat. Ini dimiliki oleh walang sangit ya. Contohnya. Kemudian mereka memiliki tipe mulut proboscis bukan proboscis. Proboscis itu contohnya adalah tipe mulut dari kupu-kupu. Maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 7, kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah pada suatu ekosistem kebun, ini di kebun ya, terdapat tanaman tomat, ulat, dan ayam. Kemudian datang segerombolan musang sebagai predator. Predator itu adalah pemakan ya, konsumen. Perkembangan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut. Nah, ketika musang datang, dia makan apa? Apakah tomat, ulat, atau ayam? Kamu harus mengetahui bahwa musang itu makanannya ayam. Ketika musang memakan ayam, maka ayam akan berkurang. Ketika ayam berkurang, maka dia tidak banyak ada pemangsa ulat, maka ulat bertambah. Ketika ulat bertambah, maka ulat lebih banyak merusak tanaman tomat, maka tomat berkurang. Maka dari jawaban A, B, C, D yang paling tepat adalah populasi ayam menurun, ulat bertambah, tomat menurun. D.
8. Perhatikan ada ilustrasi. Kamu bisa membaca soalnya dulu. Yang terjadi akibat pembuangan sampah. Oke, kita baca. Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah sehingga akhirnya mereka membuangnya ke sungai. Nah, ini masalah pembuangan sampah di sungai. Maka, yang terjadi jika pembuangan sampah ke sungai ini pada lingkungan, apa dampaknya? Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. Betul kan? Kalau suhu itu tidak berkaitan dengan pembusukan sampah ya. Nah, tidak berpengaruh besar. Polusi air, betul, tapi bukan karena adanya gas. Tumbuhan air tumbuh subur, tidak ya. Kalau banyak sampah ya tidak tumbuh. 9. Perhatikan gambar. Ini adalah bagian tumbuhan yang bernama akar. Akar juga punya bagian-bagian sendiri. Nah, ditunjukkan ini adalah ujung dari akar. Ujung akar ini punya fungsi sendiri, yaitu apa? Kalau akar itu fungsi umumnya adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Betul, ini fungsi akar secara umum. Lalu menyimpan cadangan makanan juga betul. Ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Mempercepat proses penguapan ini tidak. Lalu melindungi akar saat menembus tanah. Inilah yang diharapkan dari soal tersebut. Karena ini adalah tudung akar ya. 10. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar hewan yang bermetamorfosis. Ada belalang dewasa, ada belalang yang masih muda, dan ada telur. Telur menjadi belalang muda dan belalang dewasa ini adalah perkembangbiakan. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Telur, kemudian ini adalah nimfa, ini adalah imago. Kita harus cari hewan-hewan yang ada di sini yang tidak sempurna metamorfosisnya. Capung, lalat, dan lipas. Nah, ini adalah ada salah satu yang sempurna, yaitu lalat. Jangan dipilih. Kemudian laba-laba, lebah, dan lalat. Ini lebah, lalat juga sempurna. Laba-laba, lipas, dan jangkrik. Jangkrik, capung, dan nyamuk. Nyamuk ini sempurna, maka kamu pilih yang C. 11. Perhatikan gambar ini sudah pernah kita bahas ya, adik-adik, anak-anak. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan. Nah, ini juga harus kamu garis bawahi. Kenapa? Karena di sini kalimatnya adalah dikembangbiakan. Apa artinya dikembangbiakan? Ini adalah berarti, bermakna bahwa tumbuhan ini berkembang biak ada campur tangan manusia. Coba kalau tanaman seperti ini, apakah dia bisa masuk ke dalam tanah sendiri? Tentu saja tidak, maka manusia ikut campur tangan dengan cara menanam batang pohon yang melambai ini ke dalam tanah dan tumbuhan yang baru. Ini namanya adalah dikembangbiakan dengan cara merunduk. Berbeda nanti jika tumbuhan dapat berkembang biak. Nah, itu berarti dia berkembang biak secara alami. Sedangkan di sini konteks soalnya adalah dikembangbiakan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah apa saja? Yang paling tepat adalah alamanda dan stroberi. Coba kalian nanti cari sendiri ini bagaimana cara dikembangbiakannya. Sirih bagaimana dikembangbiakannya oleh manusia. Begitu juga dengan begonia, sri rejeki, soka, dan jambau air. Kalian cari sendiri. Sekarang 12, kita lanjutkan. Tabel, ada tabel, kamu baca dulu soalnya. Perkembangan manusia pada remaja putri, ini adalah ciri-ciri pubertas. Putri itu adalah pinggul membesar, yes, betul. Dada membidang, tidak. Dadanya tidak bidang, ini untuk laki-laki. Menstruasi ini adalah khas perempuan. Dan suara menjadi berat, ini laki-laki. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Mudah sekali. Kita lanjutkan ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah
yang ditanyakan tentang nama sendi dan arah geraknya. Yang ditanda panah ini hitam soalnya. Ini sudah saya tanda panah sendiri ya. Kita harus mengetahui nama-nama sendi, jenis sendinya, kemudian arah geraknya. Yang diberi tanda panah ini adalah namanya sendi peluru. Ini adalah sendi yang memiliki arah gerak ke segala arah. Contohnya adalah yang ada sendi peluru adalah di bagian tulang lengan atas ini. Kemudian yang diberi tanda oleh Bu Indah ini bagian siku ini adalah sendi engsel. Yang sama dengan yang ada di siku itu adalah di lutut kita. Sama-sama namanya sendi. Jenis sendinya adalah jenis sendi engsel, yaitu geraknya satu arah, lutut dan siku. Kemudian di bagian sini adalah jenis sendinya itu pelana. Pelana ini ada di dasar ibu jari sini ya. Bisa bergerak dua arah, kanan kiri atau depan belakang. Kemudian yang ada di atas ini adalah sendi, jenis sendinya adalah putar. Dia bisa memutar. Arahnya adalah ke segala arah. Di antara tulang tengkorak dan tulang atas. Jadi ini jawabannya adalah sendi peluru ke segala arah. 14. Nah, ini adalah hewan. Ini masuk ke materi alat pernafasan. Dan yang ditanyakan adalah di sini hewan ya, bukan alat pernafasan, mohon maaf. Ini adalah fungsi organ. Di dalam gambar ini ada tanda X, ini yang diberi tanda, fungsinya untuk apa? Kamu harus tahu, ini adalah burung. Burung ini memiliki paru-paru, ini dia paru-parunya. Kemudian yang ditandai X ini, yang kecil-kecil ini di sekitar paru-paru adalah kantong udara, atau jika kamu pernah mendengarnya, nama lainnya adalah pundi-pundi udara. Yang paru-paru ini ada di sebelah sini ya, di paru-parunya. Pundi-pundi udara atau kantong udara ini punya fungsi yaitu membantu bernapas saat terbang. 15. Ini adalah gambar organ jantung manusia. Fungsi organ yang ditunjuk anak panah dalam sistem peredaran darah. Jadi dalam jantung kita itu ada 4 ruang ya. 4 ruang ini kita bagi. Ini ada serambi dan bilik. Kita harus ketahui ini yang atas adalah serambi. Yang ini kiri, ini juga serambi kanan. Dan yang di sebelah bawah ini adalah bilik. Sebelah sini adalah bilik kiri dan ini adalah bilik kanan. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh panah ini adalah bilik kiri. Bilik kiri tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang kita lanjutkan masih tentang sistem peredaran darah nomor 16. Ini yang ditanyakan adalah urutan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu adalah dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung lagi. Hanya kecil saja. Maka peredaran darah yang betul, yang mana? Dari jantungnya dia, itu dari ruang mana? Ya, membuat darah itu adalah tugasnya bilik. Kalau peredaran darah kecil itu adalah dari bilik kanan, nomor 3. Dari bilik kanan ke paru-paru. Paru-paru ya, lewat sini. Lalu ke sini, lalu ke sini dan kembali ke jantung lagi lewat serambi kiri. Maka jawabannya adalah A. Jangan kamu pilih yang ada nomor 10, 9 karena ini adalah mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Itu adalah peredaran darah besar. Sekarang nomor 17. Edo mengeluhkan sudah 3 hari sulit BAB. Ini adalah sembelit atau konstipasi.
Perut terasa tidak nyaman, badan lemas. Upaya yang tepat untuk mencegah. Nah, supaya kita tidak sama seperti Edo, apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sebelum makan dan rajin berolahraga. Kurang tepat ya. Ini lebih tepatnya kalau mencegah diare, karena makanan yang atau tangan kita kotor itu bisa menyebabkan usus dan juga pencernaan kita terganggu sehingga harus dikeluarkan dengan sering. Mengurangi makanan berlemak ini juga kurang pas. Kalau kita sulit BAB, untuk mencegahnya itu yang paling tepat adalah makan makanan yang mengandung serat, seperti buah-buahan, sayur, dan minum air putih yang cukup. Jangan sampai kurang, supaya buang airnya lancar, buang air besarnya lancar. 18. Perhatikan gambar. Nah, ini selalu keluar nih soal ini. Kamu harus perhatikan dan jangan salah-salah terus. Ini adalah gambar dari percobaan sistem pernapasan manusia ya. Pipa kaca ini ya kita ibaratkan sebagai alat pernapasan kita. Masuk ke balon ini, kita ibaratkan juga sistem pencernaan kita itu paru-paru. Dan ini membran karet. Nah, tanyakan proses menghirup udara ketika bernapas. Ketika bernapas berarti memasukkan udara ya. Apa yang terjadi? Apa yang ada prosesnya? Yang A, menarik membran karet ke bawah, udara masuk melalui pipa dan balon mengembang. Ketika kita menghirup napas, itu ketika kita membran karetnya kita tarik, udara masuk. Betul. Dan pipa balon mengembang, paru-paru kita mengembang. Kita boleh praktikkan sendiri. A ya jawabannya. Ini boleh kamu ulang-ulangi terus soal seperti ini. Selalu keluar. 19. Sifat bahan yang tepat untuk membuat tali ketapel. Kamu tahu ketapel? Ya, kamu harus tahu ketapel itu apa. Bukan tali yang untuk ngikat sepatu, bukan juga tali untuk ngikat misalnya kardus kamu ya. Kita harus tahu tali ketapel itu adalah tali yang kita gunakan untuk bermain ketapel. Dia harus punya bahan yang bagaimana? Tentu saja dia harus lentur, itu yang pertama. Lalu apakah dia harus kuat atau harus lunak? Kalau dia lunak, mungkin bisa kita analogikan dengan lembek ya. Kita butuh ketapel adalah lentur dan kuat, karena ketika kita menarik tali ketapel itu harus kuat dan tidak mudah putus. Nomor 20, perhatikan gambar percobaan. Ini adalah percobaan air yang dididihkan ya, atau dipanaskan. Perubahan wujud yang terjadi. Nah, air ketika dipanaskan, dia akan berubah wujud menjadi apa? Uap air, maka menguap. Lalu karena ini adalah ditutup, maka akan timbul titik-titik air di tutup panci ini. Titik-titik air itu disebut embun, maka perubahan wujudnya adalah mengembun. Jadi jawabannya D, menguap dan mengembun. 21, perhatikan gambar. Ada seseorang yang sedang menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian yang basah menjadi kering. Kegiatan atau peristiwa yang memiliki kesamaan dalam memanfaatkan perubahan wujud. Kita cari kegiatan atau peristiwa yang ada di pilihan ini yang sama, yaitu menguap. Dari baju basah menjadi kering itu kan air yang menguap. Proses pembuatan es kering. Tahukah kamu apa itu es kering? Kalau kamu tidak tahu, dengarkan. Es kering itu adalah es yang menguap. Ya, cara membuatannya itu dia dibekukan dulu. Baru dia kemudian benda cair menjadi padat. Jadi es kering itu ya benda padat. Bukan ya ini. Berarti dia proses perubahan wujudnya adalah membeku. Penyulingan minyak kayu putih ini ada
penguapannya. Yes. Tapi penyulingan minyak kayu putih juga dia mengembun. Jadi ada dua proses dalam penyulingan minyak kayu putih, yaitu menguap dan mengembun. Dalam kegiatan ini tidak ada mengembunnya. Kemudian mengeringkan rambut dengan pengering rambut. Ini adalah juga proses perubahan wujud dari cair menjadi uap atau gas. Maka dia sama dengan proses ini. Kalau munculnya titik-titik air ini mengembun. C. Sekarang nomor 22. Perhatikan gambar. Ketika kita membuat minuman kopi pada gelas kaca, sebaiknya kita menuangkan air panas ke sendok terlebih dahulu. Biar apa? Hal ini bertujuan agar kamu harus ketahui bahwa kaca ini ya terbuat dari kaca. Gelas ini terbuat dari kaca dan sendok terbuat dari logam. Sendok terbuat dari logam akan menyerap panas dan menghantarkan panas lebih baik daripada gelas kaca. Perubahan suhu yang dialami kaca menjadi seimbang. Jadi kalau sudah kena sendoknya dulu, perubahan suhunya yang dialami kaca tidak terlalu ekstrim ya, karena sudah diantarkan dulu oleh logam ini, maka gelasnya bisa jadi tidak retak karena pemuaian merata. Yang paling tepat yang D. 23. Ini ada gambar lagi. Benda 1, 2, 3. Bahannya berbeda. Lalu diberi mentega di atasnya. Sedangkan benda tersebut dicelupkan ke dalam air bersuhu 90 derajat. Setelah 20 menit, hasilnya begini. Benda 1, kondisi menteganya utuh. Yang ini sudah meleleh sebagian, ini sudah meleleh seluruhnya. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Kalau mentega air di atas benda 1 ini utuh, maka benda 1 tidak menghantarkan panas, alias isolator. Jawablah A atau C. Jangan kau tengok yang B dan D. Sekarang kita lihat kondisi mentega di benda 2 dan 3. Ternyata benda 2 meleleh juga, walau hanya sebagian. Dan benda 3 meleleh seluruhnya, maka benda 2 dan 3 juga karena dia meleleh, maka benda 2 dan 3 ini sama. Dia adalah konduktor atau penghantar kalor, penghantar panas. Maka yang betul jawabannya adalah C, 2 dan 3 konduktor. Selanjutnya nomor 24. Perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut. Kamu harus tahu itu alat apa. Itu adalah gambar mesin cuci. Mesin cuci mengubah energi listrik menjadi gerak. Ini mudah ya. Nomor 25. Perhatikan gambar. Ada sifat-sifat magnet apa yang di sana? Gambar A ini magnet, ada kertas, dan di sini ada benda-benda. Dan gambar B ini ada magnet, dan ini ada pasir yang membentuk seperti ini. Maka sifat magnet yang ditunjukkan apa? Yang A ini. Gaya magnet, ada benda, ternyata masih bisa ternyata masih bisa bekerja. Jadi magnet itu punya sifat menembus benda tertentu. A. Gambar A ini. Kemudian yang B ini adalah magnet punya dua kutub, iya, utara dan selatan. Tapi di sini ada gambar lain, yaitu pasir yang tertarik di ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya ini namanya medan magnet. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Sekian dulu pembahasan tryout IPA USBN tahun 2018-2019. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.